mungkin banding ini memang harus dilakukan ya, setidaknya itu adalah perjuangan terakhir kita untuk mempertahankan eh, larangan ekspor mineral mentah ya. Dan saya pikir apa yang kita lakukan sebenarnya sudah tepat dari sejak 2015 lalu dengan melarang ekspor nikel mentah ya, biji nikel untuk diekspor, sehingga itu mengundang begitu banyak investasi dan proses hilirisasi yang masif ya di negara kita, sehingga sekarang positioning kita sudah sangat baik. Kita bukan lagi sebagai eksportir biji mentah, tapi juga sudah menjadi eksportir nikel pig iron atau ferronikel yang memang sudah barang setengah jadi. Jadi kalaupun nanti misalnya kita kembali kalah di saat banding, saya pikir mungkin Indonesia sudah dalam posisi yang lebih baik, Mhm. di mana memang kebutuhan domestiknya sudah besar. Kita sudah ada proses pengolahannya di sini. Oke, dengan positioning Indonesia sebagai negara eksportir, salah satunya dengan barang setengah jadi, Mas Adrianus, apakah dengan kekalahan Indonesia di dalam WTO ini juga akan mempengaruhi saham-saham nikel? Sebetulnya seberapa besar sih dampaknya bagi pergerakan saham-saham nikel dalam negeri? Ya, untuk saham-saham sektor nikel sendiri memang di awal ketika diberlakukan larangan ekspor, mereka cukup kaget ya dan financial performance-nya cukup mengalami penurunan karena mereka Mhm. terbiasa mengekspor mineral mentah tanpa mempunyai hilirisasi yang cukup baik. Tapi sekarang saya pikir mungkin beberapa saham metal atau berbasis nikel sudah mulai berinvestasi ke hilirisasi. Jadi mereka sudah membangun beberapa smelter sehingga pada saatnya nanti ketika pun diperbolehkan ekspor mineral mentah, saya pikir mungkin mereka akan lebih memprioritaskan untuk pasokan dalam negeri, terutama pasokan untuk smelter-smelternya sendiri ya. Oke, Pak Mulyanto, apakah sambil menunggu proses banding, ini artinya Indonesia masih akan melakukan penyetopan ekspor nikel bahan mentah atau akan seperti apa nantinya? Dan bagaimana nanti Anda melihat terkait dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak ekspor? Ya, jadi begini, Pak. Kita melarang ekspor biji nikel ini karena kita ingin meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan sebuah proses hilirisasi. Ya, kita bangun smelter, kita olah, lalu kita dorong menjadi produk yang bernilai tambah tinggi sehingga bisa meningkatkan ya multiplier efek di dalam negeri dan sudah barang tentu nilai ekspor. Namun harus kita akui bahwa tentunya ini harus diakui ya, eh, insentif yang diberikan sangat besar sekali. Mulai dari yang pertama, ekspor biji kita larang, kita nggak dapat itu biaya keluar kan dari biji. Kemudian pabrik dibangun, kita kasih fasilitas di sebuah kawasan industri, kita kasih 25 tahun bebas tax holiday, PPN juga kita kasih gratis, termasuk pajak ekspornya zero. Sehingga sangat menikmati sekali investor ini ya. Tapi kita lihat 90%, itu dari Cina ya, dengan produk NPI, nikel pig iron yang masih sangat rendah kandungan nikelnya, hanya 4 sampai 8%. Jadi investasi yang apa? Insentif yang sangat besar tadi sebenarnya minim pendapatan bagi kita. Nilai ekspor tinggi, namun penerimaan negaranya kan rendah karena pajak-pajaknya kan zero. Nah, pengorbanan kita tuh sangat besar, ya. Termasuk kita menjadi buffer di WTO kan, dan terakhirnya juga kalah. Nah, ini kita harus lebih memikirkan cara-cara yang lebih elegan, yang lebih menguntungkan, ya. Memang kita menginginkan hilirisasi itu wajib nilai tambah, namun nilai tambahnya harus lebih tinggi, jangan sekedar hanya nikel pig iron. Kita harus dorong menjadi nikel mate, kita jadi dorong stainless steel. Ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita kalah, walaupun nanti masih lama ya, kita harus pikirkan cara-caranya. Saya rasa itu bisa kita lakukan. Salah satunya misalnya dengan menerapkan domestic market Mhm. obligation ya. Ya, jadi seperti di batu bara kita ada domestic market obligasi.
25% diobligasikan ke Indonesia dalam negeri dengan harga yang kita patok ya. Sekarang misalnya tadi disampaikan kan apa batu bara udah menembus 350 US dollar kan per ton. Kalau harga domestik kan untuk PLN hanya 70 US dollar per ton. Artinya kita bisa melakukan itu. Di samping juga tadi kan kalau kita kita wajibkan domestic market obligation dengan harga tertentu, ketika ekspor kita tambah sedikit pajak ekspor biji, Iya, ini bisa ada satu keseimbangan, bisa kita dorong lah untuk memenuhi hilirisasi. Tapi yang saya tekankan, nggak bisa hilirisasi seperti ini dengan nilai tambah rendah. Hilirisasi harus nilai tambah tinggi dan perlahan-lahan penerimaan negara harus meningkat. Misalnya kan, pemerintah kan berjanji tahun ini akan diterapkan pajak ekspor untuk produk smelter, bukan biji loh Pak ya. Ini kadang-kadang membingungkan. Pajak ekspor nikel itu ada dua, biji atau hasil smelter, ya kan? Misalnya nikel pig iron kan zero pajak ekspornya. Nah ini yang harus nomor satu saya rasa ditingkatkan dulu ini, sehingga betul-betul perlahan-lahan ya adalah penerimaan baik. negara dari proses smelter ini.